Halo guys, selamat datang di Rentek Indonesia. Kali ini gue sudah menyelesaikan misi gue menyelesaikan memakai Nokia N637 hari selama 7 hari maksud gue. Jadi kali ini gue bakal membahas review saat gue memakai Nokia N63 ini selama 7 hari. Dimulai dari hardware-nya. Dari layar ini, ukuran layarnya 2,36 in. Mungkin susah lihat bagi orang yang sulit melihat jarak jauh. Dengan keypad dengan prosesor ARM11 kecepatan 365 MHz dan phone storage-nya internalnya 120 MB dengan RAM 128 MB lebih. Phone storage ini bisa diekspansi sampai 16 GB lebih up to-nya. Jadi lu gak khawatir kalau memasuki SD card yang gede-gede, bisa dimasukkan di Nokia N63 ini. Dengan menggunakan operasi Symbian OS versi 9,2 FP1. Untuk kameranya sendiri ini adalah 2 megapiksel tanpa autofocus dan flash. Untuk flashnya ini aslinya itu selalu dinyalakan, harus selalu nyala. Jadi walaupun dulu settingnya ke flashnya mati, flashnya pasti bakal tetap nyala. Mungkin agak redup, nggak terlalu terang banget. Untuk flash ini juga bisa dimanfaatkan sebagai lampu senter dengan menggunakan spasi lama. Setelah ada lampu light sensor, jadi layar bisa menyesuaikan keadaan cahayanya. Kalau saat di cahaya matahari, layar akan terang, tapi saat digelap, di suasana yang gelap, nanti layar akan redup dan keypadnya lampunya akan nyala seperti ini. Saat terang, LED akan bakal menyala terang, tapi saat keadaan gelap, lampu keypadnya akan nyala. Setelah ke hardware, mari kita beralih ke software. Software sendiri menggunakan Symbian OS 9,2 yang tadi baru saya bilang, dan kali ini firmware terbarunya adalah 510. Ini adalah firmware terbarunya 510. Aslinya kalau mau membeli Nokia asli N63-nya, membeli Nokia asli N63, maka asli firmware itu adalah 410 dan lo harus mengupdate-nya sendiri. Untuk update OTA-nya udah nggak bisa, over the air-nya udah ditutup servernya. Jadi gue mencari firmware terbaru ini susah banget. Dan jadi gue menggunakan metode flashing firmware terbaru. Untuk fiturnya sendiri ada beberapa fitur yang gue suka banget dulu, tapi sekarang udah nggak bisa lagi. Salah satunya adalah internet radio. Internet radio ini kita bisa mendengarkan streaming radio dari luar negeri sampai dalam negeri. Tapi untuk internet radio ini udah nggak bisa digunakan lagi karena server dari tutup. Jadi gue menggunakan aplikasi pihak ketiga yaitu LG Juga Box yang bisa mendengarkan lagu juga. Untuk aplikasi musiknya sendiri sering terjadi error karena dia nggak bisa mendeteksi lagunya semuanya. Jadi dari 100 lagu dia hanya kedeteksi cuma 55 lagu doang. Selain bisa mendengarkan musik, dia kameranya ini juga bisa digunakan untuk mengambil gambar dan merekam. Untuk mengambil gambarnya sendiri menggunakan resolusi 360x240, resolusi yang mungkin pas untuk DRM3 dengan 2 megapiksel. Untuk kamera 2 megapikselnya ini resolusinya ada 1600x1200, dan ini tanpa autofocus tapi menggunakan flash. Untuk hasil foto N63 dalam keadaan gelap itu, walaupun menggunakan flash dan tidak menggunakan flash, sama-sama ada noise. Cuma bedanya kalau menggunakan flash itu dia tidak hanya noise tapi gambarnya menjadi kasar. Itu begitupun juga saat kita memotret dalam keadaan terang dan kita menggunakan flash, itu gambarnya menjadi kasar. Tapi untuk nggak pakai flash, ya setidaknya nggak pakai flash itu maksudnya itu flashnya itu redup. Jadi flash di Nokia N63 ini nggak mati sepenuhnya, cuma redup flashnya. Untuk rekaman videonya itu tidak ada aturan flash, jadi flashnya itu aslinya itu adalah nyala.
Jadi saat kita merekam video, flash itu akan menyala. Untuk aplikasinya sendiri, aplikasinya sekarang nggak mungkin banyak. Jadi yang hanya populer di Symbian ini adalah WhatsApp. WhatsApp itu emang aplikasi yang sudah populer dan cross platform. Sampai sekarang WhatsApp ini masih mendukung Symbian 60 dari Nokia ini. Dengan ini dibuktikan bahwa masih ada fitur end-to-end encryption, fitur terbaru WhatsApp, dan ada di Nokia N63 ini. Selain WhatsApp, aplikasi populernya adalah Opera Mini. Ini browser yang menghemat kuota lu, jadi kuota lu nggak habis. Nokia N63 ini juga bisa menonton YouTube, tapi dengan resolusi videonya itu 144 pixel, jadi nggak terlalu tajam juga hasil videonya. Coba lumayan kita bisa menonton video YouTube, dan hasil suaranya itu saat kita menonton video YouTube itu nggak terlalu bagus, cuma mungkin masih lumayan. Untuk internet sendiri ini sudah UMTS 3G, bukan HDSPA tapi UMTS, dengan kecepatan itu 384 kbps. Jadi kalau untuk menggunakan internet yang cepat, disarankan menggunakan WiFi untuk streaming YouTube atau mendownload file-file yang besar. Untuk produktivitasnya sendiri, kita juga bisa membuat dan mengirimkan email menggunakan Nokia M3 ini pada zaman itu. Namun sekarang saat gua menyeting email, itu nggak bisa dipakai lagi emailnya. Entah kenapa gua nggak bisa connect ke email gua menggunakan Nokia M3 ini. Selain membaca email, kita juga bisa membuka file dokumen Word, Excel, dan PowerPoint. Selain membuka, kita juga bisa membuat file Word dokumen dengan format Docs, yaitu format Office 2007 terbaru, dan bisa dibuka oleh Office terbaru kali ini. Kita bisa membuat dokumen, Excel, dan presentasi di Nokia N63 ini. Saya membuat dokumen, kita juga bisa membuat file zip tanpa menggunakan aplikasi pihak ketiga. Berbeda dengan Android, kita harus menggunakan aplikasi pihak ketiga. Di Nokia ini kita nggak usah menggunakan aplikasi pihak ketiga karena sudah dilengkapi dengan zip. Untuk membuka PDF sendiri, kita juga bisa menggunakan PDF yang sudah tersedia di Nokia M3 ini. Jadi kita bisa membuka e-book dan yang lain-lain. Untuk urusan navigasi, Nokia juga mempunyai aplikasi Maps. Tapi untuk menggunakan Maps ini dibutuhkan GPS. Nah, di Nokia M3 ini tidak ada GPS internal. Jadi kita harus membeli aksesoris GPS Bluetooth module di Nokia. Entah itu stoknya masih ada atau enggak, gue masih belum mencarinya. Jadi kita bisa menggunakan Bluetooth module GPS ini di Nokia M3 dan dihubungkan. Lalu kita bisa bernavigasi menggunakan Nokia M3 ini yang sudah tersedia Maps. Di Nokia Maps ini hampir sama kayak Nokia Here, dan sama aja. Karena Maps ini, karena Nokia itu punya Nokia Here dulunya. Jadi aplikasi Maps ini mungkin nggak berbeda jauh dengan Here. Untuk urusan profesionalis, Nokia juga mempunyai theme, yaitu Themes. Tema ini juga kita bisa download di internet. Jadi tema ini kita bisa merubah warna backgroundnya seperti yang sesuai dengan kita yang mau, warna merah dan yang lain. Untuk urusan komunikasi, Nokia ini juga mempunyai fitur kontak telepon yang sudah pasti dinamai smartphone, jadi juga bisa telepon juga ya. Kita juga bisa mengirim SMS seperti HP-HP lainnya. Tidak ada fitur khusus di HP messaging ini. Namun di fitur messaging ini juga mempunyai fitur My Folder. Jadi My Folder ini kita bisa mengumpulkan aplikasi apa yang penting, SMS yang paling penting, dan apa SMS yang nggak penting, ya seperti layaknya folder, cuma dalam bentuk SMS. Sekarang kita beralih ke konektivitas. Di sini di Nokia N63 ini ada Bluetooth dan ada Wi-Fi. Jadi kita bisa mengakses internet melalui Wi-Fi, mengirim file melewati Bluetooth. Kita juga bisa memakai USB, yaitu kita pakai USB micro USB seperti Android biasanya yang dipakai buat ngecas.
Dan pada akhirnya gue sudah menyelesaikan tantangan gue memakai Nokia 63 selama 7 hari. Dan akhirnya sekarang gue bisa kembali lagi ke HP lama gue, yaitu Android. Jadi gue tinggal memasukkannya. Jadi tinggal gue membuka bungkusannya. Tadi gue bungkus sebelum memakai HP ini. Dan kali ini gue sudah menyelesaikan challenge gue, dan akhirnya gue kembali lagi ke Android. Jadi kesimpulan dari gue memakai Nokia 63 ini, Nokia E63 ini untuk zaman sekarang udah gak terlalu gimana ya. Yang paling penting itu ada aplikasi. Di setiap operating system, aplikasi adalah yang paling penting. Aplikasi yang paling banyak adalah aplikasi adalah OS yang paling baik digunakan pada suatu saat nanti. Android banyak digunakan karena dia mempunyai banyak aplikasi, harganya juga terjangkau dengan spesifikasi yang mumpuni. Jadi Nokia 63 ini untuk bisa lu kasih buat orang-orang seperti nenek lu, kakek lu, atau yang udah tua, di lu bisa kasih Nokia 63 ini. Untuk Nokia 63 ini gue lihat barunya udah gak ada lagi, tapi bekasnya masih banyak untuk second hand dengan harga 2,5-300 ke atas tergantung daerah masing-masing. Dan akhirnya gue sudah menyelesaikan challenge gue. Jadi menurut gue kesan-kesan gue memakai Nokia ini, gue kembali ke masa yang klasik. Gue memakai HP smartphone pertama gue, dan gue agak sedikit tersiksa karena aplikasinya kurang dan lain-lain. Jadi untung gue masih bisa berkomunikasi dengan menggunakan WhatsApp tadi yang cross platform. Okay, thank you for watching guys. Please subscribe this channel, and thanks for watching. Goodbye.